Ibu harus punya sepatu. Iya. Iya. Dia mah bacanya cepet, Bu. Aku setengah. Paling ya. Jadi ya. nggak butuh lagi aku kan. Iya emang kita Aku tuh juga nggak sampai- pernah. sampai Ya, aku bisa, pokoknya ya. dari maghrib itu sholat, dari sunnah. Baik. Aku kan toh karena mau berlabuh. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusilakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah majelis taklim yang berbahagia, pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan niat langkah kaki ibu-ibu untuk hadir majelis taklim itu di dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan pelajari kitabnya. Semoga dengan berkumpulnya kita di taklim, Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang hadir nih yang butuh, Bu ya. Yang hadir yang butuh apa, Bu? Ilmu. Untuk kemana? Akhirat. Iya, nyari bekal, Bu ya. Iya. Kalau ngaji itu nyari bekal untuk ke akhirat gitu ya. Sebab penting Ibu, kalau nggak punya bekal pulang ke akhirat nanti repot, Bu ya. Kayak Ibu, umpamanya Ibu mau pulang ke kampung, bekalnya kurang, di jalan gimana, Bu? Ya di jalan ya repot, Bu ya. Kenapa? Karena bekalnya tidak cukup gitu. Kita juga ke akhirat, Bu, harus banyak bekal, Bu ya. Nah, kenapa? Sebab kita dari kematian sampai nanti ke akhirat itu waktunya panjang, Bu ya. Waktunya panjang, Bu ya. Nggak ujuk-ujuk meninggal dikubur terus ada surga ada neraka, nggak ada, Bu ya. Nah, jadi harus apa dulu, Bu? Di alam barzah dulu, Bu ya. Lama di alam barzah. Nah, kalau kita nggak punya bekal di alam barzah aja kita udah dapat azab kubur, Bu ya. Tapi kalau yang punya bekal kan dapat nikmat kubur. Nah, makanya harus nyari bekal yang banyak untuk kemana? Untuk ke akhirat. Kenapa? Karena jalannya panjang, Bu ya. Di alam kubur, di alam barzah, ya alam kubur, alam barzah, Bu ya. Kemudian nanti di padang mahsyar, nanti dihisab, nanti di jalan nanti di sirot jalan. Kan itu lama kan, Bu? Lama. Jadi jadi masih lama, Bu ya, perjalanan kita, Bu ya. Untuk ke akhirat masih lama. Oleh karena itu bekalnya harus banyak gitu ya. Baik. Salat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa taat dan patuh melaksanakan pelajarannya. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan pada ibu-ibu yang telah sudi meluangkan waktu, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk hadir taklim ini. Semoga langkah kaki ibu-ibu semuanya akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang satu akan diangkat derajatnya, langkah kaki yang satu akan digugurkan segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu. Kita sekarang itu masih pelajaran apa, Bu? Tauhid, Bu ya. Tauhid itu apa, Bu? Mengesahkan Allah, Bu ya. Tauhid. Jadi Ibu penting
ngaji kemana-mana kalau nggak belajar tauhid ya nggak bisa bertauhid. Ngaji kemana-mana ibu, waktunya lama bu ya, dari ngungkuak sampai ngungkuk. Kalau kata bahasa sana saya, apa bu ngungkuak sampai ngungkuk? Dari muda sampai tua bu ya. Ada nggak di itu di ibu ada nggak bahasa itu? Ada ya, dari ngungkuak sampai ngungkuk. Nah, dari jalan lurus sampai jalan bongkok bu ya. Kalau kalau tidak mempelajari tauhid, ilmu tauhid bu ya, dia tidak akan bisa mentauhidkan Allah. Memang bu banyak buktinya sekarang bu ya, banyak bu ya, ngajinya lama ya, berkali-kali ya, seminggu berapa kali ngaji, tapi tidak tahu ilmu tauhid ya, tetap aja apa bu menduakan Allah dengan cara apapun, walaupun mereka mengatakan tidak, tapi perbuatannya emang seperti itu. Kalau perbuatan seperti itu namanya tidak bertauhid. Paham tuh bu ya? Gitu. Jadi ilmu tauhid itu harus dipelajari. Paham tuh bu ya? Baik. Kemarin sampai apa bu? Catatannya? Surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya Udah. Itu udah dicatat kan? Udah. Al-Hijr. Udah dicatat dan udah juga diterangin kan? Iya. Belum kan diterang kayaknya bu. Belum. Terus kita waktunya habis ya. Oh, Yang Ya. artinya menurunkan Al-Quran dari atas langit. Dan sesungguhnya kamilah yang menurunkan Menjaganya. Al-Quran dan Allah yang menjaganya. Makanya Iya. kan benar-benar iya. menjaganya. Udah kan udah dijelasin kan? Apakah ihsan itu? Nah, ihsan. Lisan kan ya yang salah. Contohnya kita menyembah Allah dan saat ya contohnya kayak kita sholat kita Seolah-olah melihat lihat Allah Allah. gitu. Udah itu udah belum? Udah. Terus yang mana sekarang? Itu belum. Sampai situ bu. Sampai Iya, ihsan itu adalah benar-benar Ya udah. atau sungguh-sungguh gitu. Ya. Jadi apa namanya ihsan bu ya? Ihsan itu ibu ya, anta budullah kana katarahu fa ilam takun tarahu fa innahu ya roku ya. Jadi ihsan itu bu ya, yaitu engkau menyembah Allah. Kita kan menyembah Allah kan kalau sholat. Nah kita menyembah Allah kalau sholat bu ya. Nah seolah-olah itu kita melihat Allah, tapi seolah-olah bu ya, Ya. seolah-olah melihat Allah, tapi tidak boleh dibayangkan bu ya, Allah ini seperti ini, Allah ini begini, tidak boleh bu ya. Nah, seolah-olah melihat Allah, tapi tidak boleh tidak boleh dibayangkan, gitu bu ya. Nah kemudian kalaupun kita tidak melihat Allah, maka sesungguhnya bu ya, Allah itu melihat kita. Itu mah sebetulnya nggak usah ditulis ibu ya, karena itu ayat. Nah, kalau ayat ibu bisa ngelihat di Al-Quran, tapi kalau hadis kan nggak bisa ngelihat nggak ada buku hadis ya ibu ya. Nah, jadi ibu kalau kita sedang sholat bu ya, Allah itu memperhatikan dari takbiratul ihram sampai salam gitu bu ya. Oleh karena itu kita harus apa bu? Harus hati-hati, harus tumanina. Kenapa? Karena diperhatikan oleh Allah gitu ya. Umpamanya contohnya, ibu lagi sholat, praktek sholat dari ya, kayak kemarin ini kan praktek sholat ya. Nah kan diliatin kan sama gurunya kan itu ya. Nah, ibu hati-hati nggak? Kenapa? Kenapa? Karena diliatin. Iya. Karena diliatin sama yang ya sama gurunya katakan gitu ya. Nah, tapi kalau ini lagi praktek umumnya. Tapi kalau lagi sholat beneran, Bu ya. Ya kita merasa diawasi oleh Allah. Oleh karena itu hati-hati Bu ya. Nah, hati-hati Bu ya, apalagi di tumaninahnya Bu ya. Kadang orang tumaninahi itu nggak dipakai Bu ya. Ibu tumaninah itu rukun Bu ya. Tumaninah itu rukun. Jadi kalau tidak tumaninah, tidak meninggalkan rukun, itu sholatnya batal Bu ya. Jadi tidak ada sholat ibu ya, tidak ada sholat. Seperti contohnya gini, Nabi sedang duduk di masjid Bu ya, kemudian ada seseorang masuk masjid kemudian sholat. Nabi liatin ya, ternyata sholatnya tidak
tidak tumaninah. Nah terus setelah salam dia nyampein Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada salat bagimu, ya. Jadi walaupun dia zungkal-zungkal, kalau kata bahasa sayanya apa? Iya, tunggang-tungging Iya, ada tapi tidak ada salat karena kenapa? Karena tidak tumaninah, gitu ya. Diulangi, suruh diulangi. Kedua kalinya ya begitu lagi, ya. Sampai 3 kali, Bu ya, tetap tidak ada tumaninah gitu. Jadi kata Nabi tiada sholat gitu ya, tidak ada sholat kamu gitu. Untuk kamu tidak ada sholat. Nah, kata orang itu, kalau kata bahasa kitanya, emang saya bisanya segitu-gitunya gitu ya. Tolong ajarkan sholat. Nah kemudian dicontohin sama Rasulullah, Bu ya. Selalu muni gitu. Selalu ro'aitu muni Iya kan? usoli gitu ya. Selalu ro'aitu muni usoli, Bu ya. Jadi lihatlah engkau ya, salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat itu, Bu ya. Nah kenapa? Karena tadi orang tadi tidak ada tidak ada tumaninah ya. Tumaninah itu apa, Bu? Tenang, Bu ya. Iya, tenang. Khusyuk itu tenang, Bu ya. Khusyuk itu tenang. Beda, bukan tertib ya. Khusyuk itu tenang gitu ya. Jadi rukunya tenang. Kan kalau dulu mah waktu kecil kalau enggak diajari disuka dilaguin, Bu ya. Ruku tumanina, itidal tumanina, sujud tumanina, duduk di antara 2 sujud tumanina. Itu, Bu. Iya. Iya. Jadi itu, Bu ya. Kalau kata saya. Iya. Jadi gitu, Bu ya. Jadi rukunya harus tumanina. Kalau nggak tumanina tiada salat, kata siapa? Kata Rasul, kata Nabi, Bu ya. Terus sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah harus anseg, kalau kata bahasa Sunda. Berdirinya tegap ya. Berdirinya tegap, Bu ya. Jangan belum sampai sama Allah liman hamidah, belum tegap gitu, Bu ya. Kalau kata bahasa Sundanya belum anseg gitu ya. Iya, belum anseg gitu ya, belum pas. Udah sujud baru nempel, udah duduk. Nah itu tidak apa, Bu? Tidak tumaninah gitu ya. Duduk di antara 2 sujud, Ibu, itu duduk di antara sujud itu rukun, Bu ya. Jadi harus tumaninah duduk di antara 2 sujud. Malah beda dengan dengan tahiyat awal, Bu ya. Tahiyat awal mah enggak rukun, Bu ya. Kalau duduk di antara 2 sujud itu rukun. Jadi kalau cuma duduk terus gitu lagi itu tidak tumaninah. Jadi, Ibu, kalau sholat tidak tumaninah, tidak ada sholat, Bu ya. Jadi artinya nggak sholat gitu ya. Walaupun jungkal itu, Bu ya. Nah gitu, Bu ya. Nah jadi sholat harus apa, Bu? Harus tumaninah gitu, Bu ya. Hati-hati duduk di antara 2 sujud itu harus tumaninah. Kalau umpamanya lupa, kan kadang umpamanya lupa ya. Habis berdiri terus sujud. Nah, Ibu lupa langsung berdiri lagi, berarti nggak duduk di antara 2 sujud ya. Mungkin pernah ada ya yang terlupa seperti itu. Nah itu gugur 1 rakaat, Bu ya. Tambahin ya, Bu. Nah, tapi nggak boleh Bukan tambahin, maksudnya diganti. Tapi nggak boleh dibatalin, Bu ya. Iya. Nggak boleh dibatalin ya. Cuman gugur 1 rakaat. Gitu Pak Antum ya. Sama kita makmum nih, Bu, makmum. Robi pilih kita belum selesai gitu ya. Ya kita kan makmum, itu imamnya udah berdiri. Iya. Kita selesaiin apa? Enggak, ikut berdiri aja. Imam itu untuk diikuti, Bu ya. Imam itu untuk diikuti gitu ya. Paham, Bu ya? Jadi beda dengan tahiyat awal. Tahiyat awal mah kalau Ibu lupa nggak gugur itu, nggak gugur, rakaatnya nggak gugur, Bu ya. Cuman ada sujud sahwi. Begitu, Bu ya. Jadi kita harus tahu rukun. Di dalam sholat kita harus tahu rukun. Sebab kalau rukunnya tertinggal, sholatnya batal gitu ya. Umpamanya Ibu baca Al-Fatihah kan rukun ya, Pak? Iya. Baca Al-Fatihah rukun. Nah, suka ditanyain sama Mang Odil, habis baca iftitah, Bu ya.
habis baca iftitah serasa dia baca Al-Fatihah. Tapi enggak, akhirnya dia Langsung surat ya. mungkin langsung surat, ya mungkin langsung surat ya. Langsung ruku. Nah itu 1 rakaat gugur Bu ya, begitu. Tapi nggak boleh dibatalin ya. Nah gitu Bu ya. Nah jadi gitu Bu ya. Jadi kalau serasa memang belum baca Al-Fatihah, sholatnya nggak usah dibatalin, tapi gugur 1 rakaat. Paham tuh Bu ya? Tapi itu sholat itu harus tahu ilmunya Bu ya. Kalau sholat tidak tahu ilmunya, ya itu nanti tidak diterima sholatnya. Ibu, saya kan dulu suka sampai panjang tuh iftitahnya ya. Iya. Sekarang kan karena ngedenger di itu apa di mutakin sampai apa ya? Coba ini banyak iftitah kan baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Kasih subhanallah bukrata wa asila. Asila. Iya. Gitu doang. Nah, boleh. Enggak boleh. Boleh. Nah, boleh. Karena itu memang Panjang ya. iya. Rumah. Iya. ini wajah tuh wajah. Tapi Ibu ini jangan itu aja Bu ya. Jangan itu aja. Ganti-ganti Bu ya. Maksudnya? Ya maksudnya Allah Akbar kabirah kasironya juga dibaca. Jangan itu terus-terusan nanti apa namanya yang lain nggak kebaca. Padahal Nabi semuanya baca. Apa yang dibaca oleh Nabi kita ikutin gitu. Emang saya kan cuma taunya Aku ya. Ini wajah tua aja saya. Itu aja. Enggak, ganti. Lagi yang mana Bu? Ya itu kan Allah Akbar kabirah kasiro. Karena kan itu juga iftitah juga. Iya, saya bacanya itu Bu. Iya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallah Iya. wa asila. Nah, sampai situ. Dulu mah kan terus apa ya? Terusnya Allah Akbar kabirah subhanallah bukrata wa asila ini wajah iya. Itu baca Ibu. Nanti Ibu kalau nggak dibaca-baca nanti lupa. Ya saya pikir kadang-kadang ya Kecuali Ibu lagi waktunya sempit ya udah. Allahu Akbar kabirah walhamdulillahi katsiran subhanallah bukrata wa asila. Kalau umpamanya waktunya sempit ya nggak masalah. Tapi kalau waktunya panjang baca gitu. Gitu Bu ya. Oh iya. Iya, jangan pelit-pelit ibadah. Kan dibilang bola ya jadi. Ya, kan gini Bu. Ya kan kita kan apa namanya? Nyari pahala Nyari yang lebih banyak pahala yang lebih banyak. Kalau bacaannya pendek-pendek ya pahalanya pendek lagi. Kan kita nyari pahala. Kalau Allahumma baik nggak usah pakai kabiro ya Bu. Enggak, Oh, iya. Allahumma baik aja. Paham tuh Bu ya? Iya. Jadi tapi itu bukan rukun Bu ya. Iya. Bukan rukun Bu ya. Iftitah bukan rukun. Enggak kayak Enggak, bukan mah masalahnya bukan lupa. Kalau iftitah nggak bakal lupa karena awal Bu ya. Awal. Kalau iftitah nggak bakal lupa karena awal. Yang lupa itu kalau habis Kalau habis alamin gitu ya. Terus tahu-tahu baca surat iya. gitu Bu ya. Saya juga suka kadang-kadang begitu. Iya. Tadi baca Fatihah enggak ya? Nah gitu. Fatihah lagi aja Bu. Ya enggak apa-apa kalau belum sujud mah kalau belum ruku mah. Iya. Kalau udah ruku udah gagal Iya, semua. emang harus diganti. Salah sendiri kan? Jelas Ibu ya. Maksudnya kan Kalau sholat harus tahu rukun-rukunnya. Sebab kalau rukun tertinggal sholatnya batal. Baik, kita lanjut Bu ya. Jadi ihsan itu begitu Bu ya, harus berbuat yang lebih baik ya. Ihsan itu berbuat lebih baik, namanya ihsan. Paham tuh Bu ya? Udah sampai situ Bu ya. Nah, terus sekarang yaitu apakah iman itu cukup tanpa amal? Tidak cukup Bu ya. Kalau enggak tulis Bu ya. Apakah iman itu cukup tanpa amal? Cukup nggak? Nggak cukup Bu ya. Nah, jadi Ibu iman itu harus disertai dengan amal Bu ya. Iman itu harus disertai dengan amal Bu ya. Cuman ngaku doang iman tapi tanpa beramal. Jadi tidak apa Bu? Tidak masuk surga Bu ya. Masuk surga itu karena iman dan amal soleh. Ya. cukup tanpa Tanpa amal tidak Bu ya. Jadi iman itu harus disertai dengan amal Bu ya. Jangan cuma ngaku beriman doang tapi tidak beramal.
tidak masuk surga, Bu ya. Iman tapi tidak beramal, tidak akan masuk surga. Masuk surga itu syaratnya iman dan amal. Amal terus, Bu ya. Kan banyak, Bu ya, orang tidak beriman tapi beramalnya banyak, Bu ya. Ada kan? Banyak. Iya, banyak. Nah, itu juga tidak masuk surga, Bu ya. Kenapa? Karena mereka tidak beriman, tapi hanya beramal. Paham tuh, Bu ya? Jadi syaratnya masuk surga yaitu, Bu ya, beriman dan beramal, Bu ya. Apa sih? Wal asli tuh indah apa? Wal asli. Ya apa sih awalnya? Wal asli inna lillahi hursin ila ladina amanu wa amilus solihati, Bu ya. Nah, beriman dan beramal soleh. Nah, jadi orang Islam itu harus beriman, beramal soleh, Bu ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yaitu menyampaikan, Bu ya, yaitu kebenaran dan kesabaran. Itu namanya orang beriman. Syaratnya masuk surga yaitu beriman dan beramal. Iya, beriman dan beramal soleh, Bu ya. Iya. Jadi serius. Beramalnya serius, Bu ya. Jadi amal ini kan kita kan sedang amal itu apa sih, Bu? Perbuatan. Ya, kita sedang berbuat apa? Iya, berbuat kebaikan. Jadi tidak bisa beriman aja tanpa beramal. Tidak bisa juga beramal aja tanpa beriman. Jadi, Bu ya, yang namanya orang pengen masuk surga harus beriman dan beramal soleh, Bu ya. Dan juga saling menyampaikan kebenaran, Bu ya. Dan saling apa, Bu? Menyampaikan kesabaran, Bu ya. Apakah amal itu yaitu perbuatan baik? Apakah iman itu? Ya, beriman pada Allah. Imannya percaya lah. Udah itu, Bu ya. Itu Ibu adanya yaitu di surat, Bu ya, Toha ayat 75, Bu ya. Tulis Ibu Toha ×275, Bu ya. Toha ×275, Bu ya. Toha 75 75 ya. 75.2.75. Ya, itu, Bu ya. Nah, itu dalilnya. Dalil apa? Dalil orang beriman dan beramal soleh, syaratnya masuk surga. Nah, Surat Toha ayat 75, Bu ya. Ya, terus Allah itu mensyaratkan, Bu ya. Apa syaratnya? Terkumpulnya iman dan amal untuk masuk ke dalam surga, ya. Untuk masuk ke dalam surga itu terkumpulnya iman dan amal soleh. Kan tadi udah ya. Udah ditulis tadi. dalil masuk surga. Iya. Dalil. Beramal soleh. Nah, ini tambahannya ya, berkumpulnya iman dan amal untuk masuk ke dalam surga. Jadi iman dan amal itu harus apa, Bu? Harus seimbang, Bu ya. Nah, jadi jangan amal soleh aja tanpa iman, jangan iman aja tanpa amal soleh. Syaratnya berkumpulnya iman dan amal untuk masuk ke dalam surga. Itu syaratnya masuk surga, Bu ya. Dan amal soleh, Bu ya. Itu syaratnya masuk surga. Jelas, Ibu? Udah, kalau udah kita lanjut ke bawah, Bu ya. Iman dan Amal soleh masuk ke dalam surga. Syaratnya, Bu ya. Syarat masuk surga. Allah mensyaratkan terkumpulnya iman dan amal soleh untuk masuk ke dalam surga. Itu, Bu ya. Allah mensyaratkan terkumpulnya iman dan amal soleh untuk masuk ke dalam surga. Udah selesai. Baik, di sini ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, kalau Ibu kurang jelas, tanya aja pertanyaan, Bu ya. Kalau kurang jelas, Bu ya. Kalau udah jelas ya kita lanjut. Syaratnya masuk surga ya, Bu? Iya. Syaratnya masuk surga itu terkumpulnya iman dan amal soleh. Amal solehnya serius, Bu ya.
jangan anggot-anggotan. Jangan apa Bu? Jangan anggot-anggotan. Kadang-kadang orang beramal soleh ada anggot-anggotannya Bu ya. Paham Bu? Tapi umpamanya yang namanya apa? Yang namanya itu kan naik turun Bu ya. Tapi Iya, ya turun. kalau rezeki kan naik turun Bu ya. Tapi naik turunnya jangan sampai jatuh Bu ya. Jadi kita harus semangat Sedikit lagi ya, ya. kita sedikit lagi Iya. sekali ya Bu. Harus semangat lagi untuk apa Bu? Beramal Untuk soleh. beramal soleh. Nah, jangan apa Bu? Jangan malas-malas beramal soleh Bu ya. Nah Ibu, kalau ada orang Bu ya yang malas ibadah Bu ya, kan kemarin juga diceritain Bu ya, orang yang malas ibadah Bu ya, yaitu kalau kata bahasa Sunda itu kaentepan jin, setan dari golongan jin. Kaentepan apa kalau kata bahasa ini? Kemasukan tadi ya Bu. Masukan. Bukan kemasukan, jadi ketempelan. Ketempelan setan dari golongan jin Bu ya. Nah Ibu ciriin kalau ada orang malas ibadah Bu ya, ibadah sih ibadah tapi malas bawaannya, ada nggak? Ada ya. Apalagi sholat asar ditunda-tunda sampai mau maghrib, itu udah nggak Yang udah. foto ngaji juga begitu ya. Enggak bisa Bu ya, nggak boleh Bu ya. Ketempelan jin ya Bu tadi. Ya iyalah, gitulah kira-kira gitu Bu ya. Nah, jadi Ibu, kalau ada orang yang males ibadah, sholat tapinya males Bu ya. Lale. Hah? Lale. Iya. Asar udah mau maghrib baru asar. Subuh udah jam 6 baru subuh. Itu namanya apa Bu? Males ya. Nah itu apa Bu? Kaentepan setan dari golongan jin gitu Bu ya. Tempelan gitu kali Bu. Iya. Itu Ya kayak gitu lah. ada ya Bu. Apa sih namanya kalau Orang- sedekah itu pol-pol apa sih jor-joran gitu ya. Tapi nggak menjalani. Enggak. Apa namanya? Sodakohnya jodoran tapi nggak sholat. Enggak. Sama tuh Bu. Ya nggak bisa Bu ya. Apa sih sunnah apa namanya? Enggak dalilnya ada ya. Dan beramal. Awalu ma yuhasabu bil lupa udah lama nggak disebut ya, jadi awalu muhasabu bi yaumil qiyamah as-shalah ya. Fa in salahat sairu amalihi, fa in fasadat sairu amalihi Bu ya. Jadi yang pertama nanti di hari kiamat Bu ya. Pertama yang hari kiamat ditanya, dihisab itu sholat Bu ya. Apabila sholatnya baik, maka semua perbuatannya akan ikut baik ya. Tapi kalau sholatnya buruk, perbuatannya ikut buruk. Gitu Bu ya. Enggak bisa Bu ya. Pertama yang dihisab itu di hari kiamat itu sholat. Pertama Bu ya. Jadi amal. Makanya tadi disampaikan Bu ya. Sholat harus hati-hati Bu, harus apa? Tumaninah. Gitu Bu ya. Nah, jadi pertama kali hamba Bu ya ditanya pada hari kiamat yaitu sholat. Apabila sholatnya baik maka amalnya akan ikut baik. Kalau apalagi nggak sholat ya, sholat aja kalau umpamanya tidak baik itu amal yang lainnya akan ikut tidak baik, akan ikut buruk gitu ya. Makanya nanti kan ada kalau pas lagi jalan di sirat Bu ya, ada yang kejebur, orang sholat tapi kejebur. Nah itu karena sholatnya lalai gitu Bu ya. Gitu. Apalagi nggak sholat Bu ya, itu nggak diterima. Nggak diterima. Kenapa? Awal hamba ditanya di hari kiamat Bu ya, yaitu sholat. Makanya hati-hati ya. Yang lainnya itu nanti ngikutin Bu ya. Nanti kalau ibu sholatnya baik diterima sama Allah, semua amal-amalnya akan ikut baik. Emang dah hadisnya begitu gitu ya. Nah kalau ibu sholatnya buruk, nah nanti amalnya itu ikut buruk semua gitu ya. Begitu Bu ya. Itu kalau dimintain sumbangan itu juta-jutaan. Iya, tapi nggak sholat. Ya itu dari Ya enggak. sampai Iya, dikumpul sampai ngumpul gitu Bu ya. Tahu Iya. gimana. Enggak Bu ya. Sholat Bu ya. Sholat jangan diabaikan Bu ya. Ibu ngapain? Kalau sholat udah sebetulnya wudhu itu sebelum azan Bu ya. Wudhu sebelum azan. Kita bisa sholat sunnah wudhu. Kan itu nambah pahala. Gitu Bu ya. Sebelum azan nih. Maaf ya, saya kalau ini selesai nih ya. Saya langsung nyalain air, langsung wudhu.
ya udah sholat wudhu, tambahin Bu ya. Sunnah wudhu. Iya, sunnah wudhu gitu Bu ya. Nah, jadi jangan nungguin azan. Kalau banyak orang lagi sholat, emang guys azan. Kan biasanya suka gitu ya. Orang wudhu sebelum azan, emang guys azan, emang udah azan. Ya enggak lah, wudhu jangan nunggu azan dulu Bu ya. Yang azan itu udah wudhu Bu ya. Iya. Udah wudhu. Nah, jadi kalau Ibu ada kesempatan Bu ya, kita sambil nunggu azan kan kita bisa sholat sunnah wudhu. Kan gitu Bu ya. Gitu Bu. Sholat dulu bareng. Gitu Bu ya. Kita udah pada sepuh ngapain lagi? Iya. Ngurusin anak udah, ngurusin cucu udah. Kira ngurusin diri sendiri lah. Iya, termasuk Diri juga. sendiri itu nggak ada yang lebih sayang daripada dirinya sendiri gitu. Ibu pengen disayang sama anak, iya nanti didoain, tapi nggak usah ngandelin Bu ya. Iya. Tetap Nyari sendiri. kita tetap harus nyari sendiri Bu ya untuk bekal ke akhirat. Begitu Bu, jangan ngandelin ya, jangan ngandelin gitu Bu ya. Amal sendiri ya, ngurusin anak udah, ngurusin cucu udah, sekarang tinggal ngurusin diri sendiri Iya. gitu Bu ya. Iya. Untuk apa? Ya untuk bekal ke akhirat. Orang dari muda dari muda pada pada lalai Bu ya. Ya sekarang udah sepuh, ya udah harus semangat. Ketahuan lagi muda mengurus anak, nyari rezeki ya. Iya. Sekarang udah sepuh Bu ya. Tinggal ngurusin diri sendiri, nyari bekal untuk apa Bu? Untuk untuk akhirat. Nyari bekal untuk akhirat. Begitu Bu ya. Jangan Nanya, ini udah habis ya Bu. Nanya ya Bu. Itu Emang kenapa? hadis apa ada di ayat Bu? Kalau umpamanya kita punya ada orang tapi dia tuh bener-bener nggak niat, nah aku mah ngapain pergi umroh gitu, ngapain naik haji, itu bisa batal nggak itu ininya Bu? Apa ya? Islam ya. Kan katanya orang kalau ini seenggak-enggaknya kita punya cita-cita kepingin berangkat haji, Iya. umroh seorang muslim gitu. Iya, terus Sedangkan dia itu bener-bener nggak punya niat. ya nggak ada niat Nggak kata. niat berarti dia tuh katanya kan kalau nggak mati secara muslim, mati secara kafir gitu kan ya Bu? Gini Bu ya, kalau memang udah mencukupi Bu ya syarat-syaratnya Bu ya untuk ke haji, tapi dia tidak ke haji, Ya. Udah diam kayak dulu. Nanya dulu. Jadi gini Bu ya, kata Nabi, kalau orang udah mampu ke haji Bu ya, syarat-syaratnya udah cukup, dia tidak pergi haji, pilih mati Bu ya, 2 di antara 1. Mau mati Yahudi apa mau mati Nasrani, kata Nabi gitu. Bagi siapa? Bagi orang yang udah mampu, syaratnya udah cukup. Enggak mau pergi haji, matinya apa? Kalau nggak mati Yahudi, mati Nasrani gitu. Dia kan punya mobil. Apa? Udah punya Apa Ibu? mobil. Tapi kalau saya Ibu tanyain, dia nggak mati mau apa Bu? katanya. Mati Yahudi, mati Nasrani Ibu? ya nggak mau dua-duanya lah. Nah itu Bu ya, emang itu hadisnya begitu Bu ya? Hadis ya Bu ya. Hadis. Makanya Ibu kalau udah cukup syaratnya Bu ya, ibadah jangan dinanti-nanti. Berangkat aja kalau udah cukup syaratnya Bu ya. Walaupun ngejualin apa gitu juga. Ya apa punya sendiri kan? Ya iya, bukan ngejualin punya orang. Ya iya, mau berangkat umroh mau haji ngejualin punya orang ya nggak boleh. Kalau ngejualin sawah sendiri, ngejualin kebun sendiri ya nggak apa-apa, orang dapat beli kita kok, dapat beli sendiri. Ya nggak? Kan dapat beli sendiri kan? Iya. Ya iya, ngapain dijual sama kita? punya orang juga. Ya, wah, ya iyalah. Maksudnya punya anak Buat dari ibadah, sama. Bu. Ibu, Maksudnya gini Bu ya, Ibu punya sawah dapat beli duit Ibu. Ibu punya kebun dapat beli duit Ibu waktu muda. Sekarang dijual pengen ibadah. Ya boleh banget. Banget lagi Bener nggak banget. boleh. Cukup Bu ya. iya cuman kadang-kadang Subhanakallah wa bihamdika. Astagfirullah. Begitu Bu ya. Orang yang beli sendiri, jual sendiri, buat ibadah sendiri. Kenapa harus ragu-ragu? Ini dari mana sih? Bener-bener. Karena saya